Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup tani! Hidup masyarakat kota! Hidup nelayan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia yang melawan! Hidup masyarakat Papua yang melawan! Hidup perempuan! Hidup perempuan! Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya hadir di sini mewakili seluruh rakyat Papua bahwa apa yang hari ini kami alami, yang kami rasakan dari sejak 1969 hingga 2025, kami orang Papua masih dijajah. Mengapa demikian, kawan-kawan? Pemerintah hari ini tidak pernah menghargai yang namanya masyarakat adat. Tidak pernah menghargai yang namanya tani. Tidak pernah menghargai yang namanya nelayan. Hari ini pemerintah berpihak pada kapitalisme dan imperialisme. Betul atau tidak, kawan-kawan? Karena petani layak, ada makanan yang enak-enak di meja, itu karena petani. Tanpa ada petani, polisi ataupun tentara tidak dapat makan. Betul? Tidak bisa hanya membawa moncong senjata kemudian untuk membunuh rakyat. Senjata, moncong senjata itu harusnya disimpan, tetapi digunakan untuk menakut-nakuti petani, nelayan, dan buruh. Bahwa tentara, polisi tidak lagi berpihak pada rakyat Indonesia. Kita berhasil, fasisme Jepang diusir, kolonial Belanda diusir, tetapi hal itu hanya sebatas administrasi. Hari ini negara pemerintahan menjadi penjajah buat rakyat Indonesia. Itu adalah fakta. Di mana di zaman Belanda pernah menyampaikan Verbonden Inlanders ini bagi rakyat Indonesia. Namun bahasa-bahasa itu hari ini digunakan kepada rakyat Indonesia, terutama terhadap orang Papua. Ketika rakyat, masyarakat adat berdiri tegak lurus untuk melawan mempertahankan tanah adat mereka, mencas, melabelkan dengan OPM, KKB, separatis. Itu adalah stigma-stigma yang digunakan oleh TNI Polri di Papua. Hanya karena mempertahankan tanah mereka. Bahwa itu adalah bahasa-bahasa kolonial Belanda yang pernah disampaikan kepada rakyat Indonesia, tetapi hari ini pemerintah dan buser-buser masih mempergunakan stigma-stigma kolonial itu kepada rakyat Papua. Hari ini Rabu tanggal 24, Hari Tani Nasional, kami harus bersatu melawan oligarki, melawan kapitalisme, melawan pemerintah yang berpihak menjual dan menggadaikan tanah-tanah rakyat kepada asing-asing. Buat apa kita merdeka, status Indonesia merdeka, tetapi tanah kita digadaikan kepada asing? Betul atau tidak? Harusnya tahu malu. Harus berdiri di atas tanah kaki 100% Indonesia, 100% merdeka. Tapi itu Bapak Founding Father seperti Tan Malaka, pemikirannya tidak digunakan di Republik. Kawan-kawan, jangan pernah takut dengan TNI Polri. Kami orang Papua setiap hari ketika aksi, kami diperhadapkan dengan moncong senjata.
Kalau di Jakarta, pentungan, jangan takut kawan-kawan. Lawan itu adalah budak security kapitalisme, bukan sebagai pembela rakyat. Betul atau tidak kawan-kawan? Mereka adalah security untuk menjaga. Di mana ada emas, di situ ada polisi dan tentara. Di mana ada sawit, di situ ada polisi dan tentara. Kawan-kawan, saya perlu update satu hal yang sangat penting. Hari ini di zamannya mantan Presiden Mulyono mencanangkan program yang namanya food estate di Merauke, Papua Selatan. Gagal total. Yang kemudian sekarang dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dengan dalil PSN. Namun mereka pemerintah hari ini tidak melihat bagaimana rakyat Papua Selatan, rakyat Papua menderita di atas tanah mereka. Ketika investasi besar-besaran masuk, rakyat diusir dari tanah mereka, kawan-kawan. 68% agraria di Papua dikuasai oleh asing, terutama pengusaha nasional. Setelah habis batubara di Kalimantan, hari ini masuk ke Merauke yang namanya Haji Ishak, yang menguasai di Merauke, kawan-kawan. Dan rakyat, kemudian 3.000 personil TNI Polri yang mengawasi semua kelapa sawit yang ada di Papua atau yang Merauke. Dan rakyat Papua diintimidasi. Rakyat Papua hari ini seperti mayat hidup. Ketika rakyat Papua diprotes atas hak tanah mereka, atas hak tanah adat mereka, akan dicap seperti sebagai KAB. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!